Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang kali hari ini, Al-Fakir akan
berkelompok, dan kemudian hujan lebat datang seketika itu. Wah, banyak orang yang terheran-heran karena ini seorang pendeta, orang yang Nasrani, bukan orang Islam. Orang yang Islam tadi datang ribuan, termasuk ulama, kiai, dan juga para ustadznya, berdoa kepada Allah tidak ada yang makbul. Dan ketika datang seorang pendeta mengangkat tangannya seperti ini, langsung turun hujan. Maka orang-orang yang tadinya Islamnya ini lemah, imannya lemah, mereka murtad dan masuk ke agama pendeta ini. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran. Kalau nanti tidak ada hujan lagi, kemudian ada acara seperti ini lagi, dan si rohib atau pendeta ini bisa mendatangkan hujan, maka habis nanti umat Nabi Muhammad yang ada di daerah Khurasan. Bagaimana? Dan beliau teringat bahwasanya di penjara ada satu ulama besar. Insya Allah beliau juga waliyun min awliya ilai sholihin yang dipenjara oleh Imam Mutawakkil. Oh iya, saya punya satu ulama besar, orang alim, orang warok yang saya penjarakan. Coba saya mengeluarkan dia akan saya suruh untuk berdoa minta hujan. Dan pada akhirnya benar. Beliau bilang kepada Said Hasan Al-Askari, Said Hasan Al-Askari, saya mohon maaf. Seperti ini, ternyata itu hanyalah fitnah. Saya mohon maaf. Oh iya, tidak apa-apa Imam Mutawakkil. Sekarang saya minta bantuan kesampaian dulu. Kenapa Imam Mutawakkil? Sekarang kami ini terkena bencana panas, tidak ada air, tidak ada hujan. Dan kemudian kemarin ada seorang pendeta yang mengangkat tangannya seperti ini, kemudian langsung hujan. Sedangkan kami dari umat Islam sholat istisqa dan juga berdoa kepada Allah untuk minta hujan, tidak diberi hujan sama sekali oleh Allah Subhanahu. Jangankan hujan, mendung pun tidak ada yang datang. Oh ya sudah, besok kumpulkan kembali semua orang Islam, juga termasuk ulama, kiai, dan ustadznya, dan paling utamanya datangkan juga si pendeta itu. Oh baik Said Hasan. Oh, akhirnya besok semuanya kumpul kembali. Tepat pada siang hari, Said Hasan Al-Askari bilang kepada Imam Mutawakkil, hei Imam Mutawakkil, suruh pendeta itu naik ke bukit itu dan juga suruh mengangkat tangannya kembali. Dan akhirnya pendeta ini naik ke atas bukit, kemudian mengepakkan tangannya seperti ini lagi. Dan semua orang Islam itu juga termasuk kiai ulamanya khawatir kalau hujan lagi habis nanti umat Nabi Muhammad yang ada di daerah Khurasan. Tapi apa jawab Sayyidina Hasan Al-Askari? Sudah, apa kata saya? Karena beliau yakin Allah pasti akan menolong. Dan pada akhirnya ketika si pendeta ini mengepakkan tangannya ke atas, akhirnya Said Hasan Al-Askari ini ke atas juga. Kemudian dipeganglah tangan si pendeta seperti ini. Dan pada waktu itu ayo pendeta, buka tangan kamu. Ketika dibuka seperti ini, ternyata di atas tangannya ini, di dalam tangannya terdapat tulang kecil. Sekarang diambil oleh Said Hasan. Dan sekarang tangan kamu ke atas lagi. Ketika ke atas seperti ini, yang awalnya tadi itu hitam kelam, hilang semua, kabur. Tidak jadi hujan, tidak jadi awan gelap. Nah ketika itu Sayyidina Hasan Al-Askari minta kepada Allah, ya Allah, biberkati Nabi Muhammad SAW dan juga para pendahuluku yang soleh, ya Allah, turunkanlah hujan pada kali ini, ya Allah, pada saat ini, ya Rabbal Alamin. Tolonglah kami, ya Rabbal Alamin. Ketika itu awan hitam datang semua, gelap, langsung turun hujan. Salah satu karena cucu Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu beliau bilang, ya Imam Mutawakkil dan juga para kaum Islam semuanya, kamu tahu nggak ini tulang apa? Tidak tahu Sayyid. Ini adalah tulang dari jasadnya seorang nabi yang ada di Palestina, dan dia, pendeta ini, telah mencurinya. Terkaget semua. Dan si pendeta ini ngaku kalau memang beliau ini sudah mencuri tulang dari
badannya Nabi yang ada di daerah Palestina. Beliau dijebloskan ke dalam penjara. Dan pada waktu itu Al-Imam Mutawakkil minta maaf kepada Sayyidil Hasan dan juga minta maaf kepada seluruh umat Islam karena dia telah terhasut atau termakan fitnah dan kemudian menjebloskan Al-Imam Hasan, Sayyid Hasan Al-Askari ini ke penjara. Jadi kesimpulan dari hal ini adalah ketika kita dekat dengan orang yang soleh, ketika kita itu dekat dengan orang yang alim, ketika dekat dengan ulama, ustadz atau kiai atau habaib, maka dekatilah mereka dengan mencari barokah dan ilmunya. Jangan mencari kelemahannya, sedikit pun jangan, agar ilmu yang kita dapat, madad yang kita dapat itu oleh Allah diberi barokah dan juga manfaat, bukan bala bagi kita. Karena ketika kita sudah melanggar, jangankan kita ngomong jelek kepada seorang yang soleh, jangankan kita ngomong kepada orang yang alim, utamanya para kiai, ulama ataupun habaib, di hati saja ketika kita mempunyai suatu hal yang jelek kepada mereka, mikir yang jelek kepada mereka, Allah tidak akan rela. Allah tidak akan rela. Maka sepantasnya kita mencintai ulama kita, karena mereka adalah warisannya para nabi, khususnya para sayyid, para habaib yang masih berdarah daging kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, yuk kita dari sekarang mencintai para ulama, para sholihin, para sayyid, para habaib, para kiai, para ustadz, tanpa mencari kekurangan mereka. Cintai mereka, ambil ilmu dan barokah dari mereka, agar kita dan juga anak turun kita, istri kita oleh Allah dijadikan hamba yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.